Hikmat untuk kesuksesan finansial bagian yang ketiga. Menerima kasih karunia membuat kita menjadi orang yang murah hati. Zakius versus orang muda yang kaya. Dua-duanya kaya. Berlawanan dari Zakius, dalam bab sebelumnya, Yesus memberikan hukum Taurat pada anak muda yang kaya yang bertanya, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup kekal melalui hukum Taurat. Yesus memberinya hukum Taurat, dan orang kaya itu pergi dengan sedih karena dia tidak bisa memenuhi hukum Taurat. Jika kita membanggakan ketaatan kita pada hukum Taurat, akan selalu ada yang kita gagal penuhi. Hukum Taurat selalu membawa kita pada akhir diri kita sendiri. Jika kita gagal memenuhi satu saja dari 10 hukum, kita gagal seluruhnya. Saat pemuda kaya itu membanggakan ketaatannya pada hukum Taurat, Yesus berkata dalam Lukas 18 ayat 22, masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikan kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dan pemuda kaya itu pergi dengan sedih karena dia tidak bisa memberi bahkan sedikit dari hartanya. Dalam Lukas 18, Yesus memberikan hukum Taurat pada pemuda kaya yang tidak dapat memberikan sedikit uangnya. Dalam Lukas 19, Yesus memberikan kasih karunia pada seorang pemungut cukai, pendosa besar, yang kemudian merespon dengan memberikan banyak uangnya. Kasih karunia merubah cara kita mengatur keuangan. Menerima kasih karunia mengakibatkan transformasi terjadi dari dalam keluar. Begitu saja terjadi. Perhatikan, Yesus tidak menyuruh Zakius melakukan sesuatu dan tidak meminta Zakius menyerahkan uangnya. Ketika Yesus menyembuhkan dan menyelamatkan kita, dia tidak minta balasan apa-apa. Dia tidak berkata, aku telah menyembuhkanmu, sekarang ikutlah aku. Tidak, Yesus memberikan kasih karunia secara cuma-cuma, tanpa memberikan harga untuk kasih karunia tersebut. Kita dapat melihat di berbagai pasal dalam Alkitab, Yesus selalu menyuruh orang yang sudah disembuhkan untuk kembali ke teman-temannya, kepada keluarganya, ke kampungnya. Tetapi yang telah bertemu dengannya biasanya ingin mengikuti dia. Ini adalah respon alami dari kasih karunia yang ditunjukkan Yesus. Yesus sangat indah saat kita membaca Injil. Jangan hanya mencari contoh untuk diikuti, tapi kita harus melihat Yesus dengan segala keindahannya dan kita harus mengaguminya. Saat kita melihatnya dengan segala keindahannya, kita akan mengalami transformasi sesungguhnya. Yesus tidak meminta imbalan apapun ke Zakius, tapi Zakius meresponi dengan luar biasa. Dalam ayat 8 dan 10 Lukas 19, Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari orang-orang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun, yaitu Zakius, adalah anak Abraham. Sebab anak manusia, yaitu Yesus, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini. Keselamatan adalah nama Yesus dalam bahasa Ibrani, Yeshua. Karena pertemuan dengan Yesus, sang kasih karunia yang menyebabkan transformasi. Dari kisah Zakius kita dapat melihat dalam perubahan cara berpikir tentang bidang finansial. Hati yang tidak lagi melekat pada uang, melainkan melekat kepada Tuhan. Doa saya untuk seluruh jemaat, bukalah hatimu untuk kasih karunia mengalir dalam dirimu, dan transformasi dalam keuanganmu pun terjadi. Hati kita bukan melekat pada uang, tapi melekat pada sang kasih karunia Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Amin.